Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Veteran 1 Sukoharjo. Bagaimana kabarnya? Kabar baik ya tentunya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai teks anekdot. Kali ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.6, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ya. Kita akan belajar mengenai menganalisis struktur teks anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, selain mendengar kata anekdot, kita juga sering mendengar kata karikatur atau menemuinya dalam tempat keramaian. Ya, karikatur hampir sama dengan anekdot, yaitu gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur menggambarkan subjek yang dikenal dan umumnya dimaksudkan untuk menimbulkan kelucuan bagi pihak yang mengenal subjek tersebut. Ya, kita langsung ke materi inti saja, yaitu mengenai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ya, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Ya, yang kedua, orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Biasanya, penulis bercerita dengan detail pada bagian ini mengenai permasalahan yang sedang dibicarakan. Oke, yang ketiga, krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir dari ciri unik tersebut. Bisa juga dengan memberikan kesimpulan tentang kejadian yang dialami oleh penulis atau orang yang ditulis. Yang selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks anekdot. Kalimat dalam teks anekdot terbangun dari klausa, frasa, dan unsur yang paling kecil, yaitu kata. Untuk memperoleh sindiran yang halus, bahasa teks anekdot menggunakan kata kias atau konotasi, pengandaian, perbandingan, antonim atau lawan kata, pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab, dan ungkapan dan juga konjungsi. Ya. Bahasa teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata kias. Kata kias atau konotasi adalah kata yang tidak memiliki makna yang sebenarnya. Bisa berupa ungkapan atau peribahasa. Contoh, buah bibir. Buah bibir berarti topik pembicaraan. Misal saja, ada seseorang yang disebut sebagai buah bibir di desanya. Berarti orang tersebut sedang menjadi topik pembicaraan orang-orang di desa tersebut. Yang kedua, menggunakan kalimat sindiran.
Kalimat yang ada pada teks anekdot diungkapkan dengan perbandingan, pengandaian, dan juga antonim atau lawan kata. Contoh, orang bodoh dikatakan pintar dan orang pintar dikatakan bodoh. Itu merupakan kalimat sindiran. Yang ketiga, menggunakan kata retoris. Maaf, saya ulangi. Menggunakan pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contoh saja, benarkah kamu tidak pernah berbuat dosa? Ya, yang selanjutnya konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Konjungsi yang sering digunakan dalam teks anekdot adalah kata hubung waktu atau konjungsi temporal. Contoh saja, setelah, lalu, dan juga kemudian. Dan konjungsi sebab akibat. Contohnya maka, karena, dan juga oleh sebab itu. Ya. Adik-adik semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu lagi pada minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.